Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang menjadi manusia yang berkah ya. Sungguhnya tidak lain tujuan kita membahas ini agar kita mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia dan juga bersambung di akhirat. Karena makna dari berkah yaitu kebaikan yang Allah berikan yang banyak, yang tidak terbatas pada di dunia namun berlanjut di akhirat. Oleh karenanya ketika di zaman jahiliyah kalau orang menghadiri walimah pernikahan, mereka berdoa birrifa wal banin. Kata mereka semoga diberi keserasian, keharmonisan birrifa yaitu bil wi'am wal banin, dan semoga diberikan anak-anak. Doa yang sekilas kelihatannya baik karena apa sih yang diinginkan dari pasangan suami istri kecuali keharmonisan dan keserasian. Tapi ternyata Nabi SAW melarang doa tersebut. Di antara penjelasan para ulama, karena doa tersebut hanya murni mencari dunia, keserasian, anak-anak, terus apa ya? Maka Rasulullah SAW suruh ganti dengan doa yang masyhur, doa yang mendatangkan kebahagiaan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Yang maknanya semoga Allah memberkahimu wa baraka alaik, dan semoga Allah turunkan keberkahan kepadamu, maksudnya memberikan keturunan yang soleh dan solehah, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, yaitu kebaikan yang bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Karena kita tahu hidup kita bukan cuma di dunia. Dunia hanya sebentar, setelah itu kita akan masuk di alam akhirat yang abadi. Adapun orang-orang kafir, maka mereka menjadikan dunia mereka sebagai tujuan akhir. Mereka berusaha untuk bersenang-senang sepuas-puasnya. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami, tidak mau ada hari kiamat. Waradhu bil hayatid dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka nyaman dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Mereka pikiran mereka hanya dunia, dunia dan dunia. Adapun orang beriman maka orientasi mereka adalah akhirat. Dunia hanyalah sementara, kita disuruh meminta kebahagiaan di dunia, tapi yang lebih utama kebahagiaan di akhirat. Maka kalimat lafal berkah menggabungkan keduanya, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, jangan terpedaya dengan kuantitas, ya, dengan jumlah yang banyak. Terkadang kuantitas atau jumlah yang banyak tersebut tidak berkualitas. Seakan-akan banyak tapi tidak mendatangkan keberkahan. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, atau orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Wa tazhaqa anfusahum hum kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau terpedaya dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Itu harta mereka banyak, anak mereka banyak. Jangan kau terpedaya. Yang banyak-banyak itu ternyata Allah siapkan untuk menyiksa mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan kekayaan mereka, dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Tersiksa di dunia sebelum di akhirat. So, banyak orang punya harta banyak namun tersiksa secara nafsian, secara psikologi tersiksa. Mikirin harta, cari harta, bingung menjaga harta, takut ada saingan, kompetitor dalam perdagangan,
Ya, deg-degan ketika dolar semakin naik. Banyak yang dia pikirkan. Ya. Banyak yang dia pikirkan. Antum kira orang orang duit banyak pasti tidur nyaman? Belum tentu. Belum tentu. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang hartanya banyak namun menderita. Kita dapati mereka harta banyak tapi tidak menemukan kebahagiaan. Hingga mencari kebahagiaan dengan jalan pintas, dengan khamar, dengan narkoba, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya bunuh diri. Anak-anak mereka yang mereka banggakan ternyata menjadi sumber siksaan mereka. Tidak berbakti kepada mereka, durhaka kepada mereka. Anak-anak tidak berkah, harta tidak berkah. Karenanya pembahasan keberkahan ini sangat penting bagi kita kaum muslimin agar kita tidak terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kita sih ingin banyak dan berkah. Ya. Tetapi yang paling utama adalah keberkahan. Kalau Allah sudah memberkahi sesuatu, maka itulah kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Allah tidak berkahi, hanyalah istidraj. Hanyalah apa? Istidraj. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa hidup lebih berkah dalam kehidupan yang singkat ini. Ada beberapa kiat-kiat, tetapi semua kiat-kiat tersebut kembali kepada satu makna, yaitu takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Ini dalil bahwasanya takwa adalah sumber keberkahan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kasih solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya. Ini kaidah umum. Adapun perincian, maka ada beberapa amalan-amalan yang datang nas, baik secara dalil, secara nas maupun secara isyarat, yang menunjukkan bahwasanya amal-amal tersebut mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Baik. Keberkahan di antaranya adalah dengan menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dikatakan orang itu berkah. Kenapa? Karena keberadaannya dimanapun dia berada mendatangkan manfaat bagi orang di sekitarnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Isa yang Allah nukil perkataannya dalam Al-Quran. Ketika dia masih kecil dia berbicara, Nabi Isa alaihissalam beliau berkata alaihissalam, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Maka kalau kita baca pendapat ahli tafsir, maka pendapat mereka mengkerucut kepada dua pendapat. Yang pertama, mubarakan aynama kuntu, jadikanlah aku berkah. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada, maknanya mu'alliman linnasi khaira, bahwasanya mu'alliman lil khair, selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di mana Nabi Isa berada, dia selalu kasih wejangan. Dimanapun dia berada, dia kasih wejangan. Karena dia adalah manusia yang berkah, memberikan wejangan di mana-mana. Menjadi teladan, perkataannya menjadi pelajaran bagi orang di sekitarnya. Perbuatannya menjadi pelajaran bagi orang sekitarnya. Dia mengajarkan kepada umatnya dengan perkataan maupun perbuatan. Jadilah dia Nabi yang berkah dimanapun dia berada. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yaitu nafa'an linnas, atau qadha'an li hawaijin nas, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Dimanapun dia berada yang bantu orang. Nabi Isa alaihissalam bantu orang sebisanya, maka dia dikatakan berkah karena memberi manfaat kepada orang lain. Dan inilah seharusnya sifat seorang muslim. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah memisalkan korma kepada muslim, kepada seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, "Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim." Sungguhnya ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bukan memisalkan seorang muslim dengan korma, tapi misalkan korma dengan muslim. Pohon
yang keberkahan seperti seorang muslim, yaitu pohon korma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pohon korma. Seakan-akan keberkahan seorang muslim adalah suatu yang sejatinya demikian. Sampai-sampai korma disamakan dengan seorang muslim. Ya. Dalam riwayat yang lain, muslim disamakan dengan korma, karena korma juga luar biasa manfaatnya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul mu'min, mathalun nakhlah." Ya. Haitsuma ataka minha nafa'ak. Perumpamaan seorang muslim seperti perumpamaan pohon korma. Apapun yang datang dari korma tersebut pasti bermanfaat bagimu. Kalau kita tinjau pohon korma, maka seluruh bagiannya bermanfaat, dari akar sampai ujung pohon korma, semuanya. Bagian daunnya, bagian batangnya, semua bagiannya, sampai biji korma pun bermanfaat ya. Bisa dibasahin, kemudian ditumbuk, dijadikan makanan buat onta ya. Bahkan sebagian ada orang Indonesia bikin kopi biji korma. Ini kopi bid'ah. Saya nggak tahu ada atau tidak, wallah alam. Bid'ah lugawiyah maksudnya. Cara bahasa kita tidak mendengar dari nenek moyang kita sebelumnya. Nggak tahu manfaat atau tidak. Tapi maksudnya semua bagian korma bermanfaat. Nah, perumpamaan korma seperti muslim, dalam sebagian riwayat muslim seperti korma. Seharusnya seorang muslim pun demikian, dimanapun dia berada, tindak tanduknya, gerak-geriknya, perkataannya, perbuatannya harusnya semuanya bermanfaat. Harusnya bermanfaat agar dia dikatakan manusia berkah. Semakin dia bermanfaat bagi orang lain, dia semakin berkah. Makanya Rasulullah SAW berkata, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Maka seorang berusaha memanage dirinya, mengatur dirinya agar dia bermanfaat. Dia niatkan dalam kesehariannya bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita mulai dari lingkup terkecil kita. Apakah keberadaan kita bermanfaat di lingkungan keluarga kita? Saya di rumah, apakah istri merasa dapat manfaat dari saya? Apakah suami saya dapat manfaat dari saya? Anak-anak, apakah merasakan manfaat dari kehadiran ayahnya? Apakah kehadiran ayahnya dirindukan oleh anak-anaknya? Adakah dampak dari kesolehan ayahnya terhadap kesolehan anak-anaknya? Baik di lingkup kerabat, apakah ada manfaat yang dirasakan oleh kakak adik kita? Coba kita renungkan. Apakah ada manfaat dirasakan oleh orang tua kita, tante kita, bibi kita, om kita? Adakah mereka ambil manfaat dari kita? Manfaat tidak harus selalu materi. Tidak selalu materi. Terkadang sesuatu yang abstrak, yang maknawi. Kemudian tetangga, apakah tetangga mendapatkan manfaat dari keberadaan kita? Dimanapun kita berada, berkah, memberi manfaat kepada orang di sekitar kita. Apakah pembantu kita ada manfaat dari kita? Adakah perubahan akhlak pembantu kita? Adakah kita mendidik supir kita? Kita renungkan, kalau kita barakah harusnya ada asarnya, ada dampaknya kepada orang di sekitar kita. Sehingga keberadaan kita selalu diharapkan. Kenapa orang merasa manfaat yang didapat dari seorang manusia yang berkah? Seorang manusia yang berkah. Makanya di antara kita pikir bagaimana kita bisa menjadi berkah dengan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya sebagian sahabiyat atau sebagian sahabat disifati dengan keberkahan. Contohnya Aisyah radhiyallahu taala anha, keberadaannya mendatangkan berkah, manfaat bagi kaum muslimin. Sebagaimana kisah ketika kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Aisyah kalungnya hilang 2 kali. Pertama hilang ketika hadithatul ifk. Setelah dalam satu safar, maka Aisyah radhiyallahu anha kalungnya hilang, maka dia cari sendiri. Ketika dia cari sendiri, dia buang hajat, setelah buang hajat dia mau balik, ternyata kalungnya hilang, maka dia cari kalungnya sendiri. Ketika dia terlambat cari kalung, rombongan menyangka Aisyah sudah kembali naik ke kerandanya. Kata Aisyah, wa kunnan nisa khifafan. Wanita dahulu kurus-kurus. Sehingga ada di atas keranda atau tidak sama saja beratnya, mirip-mirip. Dan para sahabat yang angkat kuat-kuat sehingga mereka merasa Aisyah ada. Kalau wanita sekarang pasti beda beratnya, signifikan ya. Tapi dulu kurus-kurus sehingga ketika Aisyah tidak ada disangka ada. Akhirnya berangkatlah rombongan, Aisyah ketinggalan. Sampai terjadilah
peristiwa yang disebut haditsatul ifk. Akhirnya Aisyah dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, akhirnya mereka dituduh berzina oleh orang-orang munafikun. Kali kedua, Aisyah kalungnya hilang. Dan Aisyah sudah pernah salah. La yuldagu mu'min min juhrin ya, marratain. Jangan seorang terkena celaka dari lubang berbisa 2 kali. Maka Aisyah kali ini kalungnya hilang, dia tidak cari sendiri. Lapor sama suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun cari kalung. Dan suruh sahabat juga cari kalung. Semua sahabat cari apa? Kalung. Sibuk cari kalung siapa? Aisyah. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kepada istrinya. Ya. Dia tahu bahwasanya Aisyah sangat sayang kepada kalung tersebut. Maka disuruh cari. Sahabat disuruh cari kalung. Cari. Sampai subuh kalungnya nggak dapat. Luar biasa. Sampai Abu Bakar agak marah sama Aisyah. Bahkan dia menekan lambung Aisyah. Karena bikin orang tertahan. Harusnya berjalan, tidak jadi jalan rombongan. Karena sibuk cari siapa? Kalung Aisyah. Akhirnya tiba waktu subuh, tidak ada air. Wan nasu laisu ala ma' walaysa ma'ahuma. Orang-orang tidak dalam kondisi wudu dan juga mereka tidak bawa air untuk berwudu. Akhirnya sebagian mereka beri ijtihad salat tanpa wudu. Sebagian mereka menanti bagaimana caranya mau salat tidak ada air wudu. Akhirnya turunlah ayat tayammum. Ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak dapat air maka bertayamumlah. Subhanallah, gara-gara kalung Aisyah hilang, akhirnya turun apa ayat? Tayammum. Maka Usaid bin Khudair datang kepada kepada Aisyah, kepada Abu Bakar, dan dia berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan pertama kali keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Keluarga berkah, bapaknya berkah, putrinya berkah, putri-putrinya berkah. Luar biasa. Ternyata Allah mentakdirkan kalung Aisyah hilang. Ternyata membawa manfaat kepada kaum muslimin. Maka Aisyah disebut wanita berkah. Akhirnya bagaimana? Ketika kalung sudah tidak ada, Rasulullah suruh jalan. Ternyata ontanya berdiri, ada kalungnya di bawah onta. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi. Ada kalung di sini. Coba kalau ada wali, ketahuan. Qadarullah nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Ya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW perang melawan Banul Mustalik, ya. Kalau tidak salah, kemudian akhirnya kalah. Akhirnya Rasulullah SAW menawan, memperbudak banyak dari mereka. Kemudian ada seorang wanita, putri dari pimpinan kabilah, bernama Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Juwairiyah, ternyata dia menjadi budaknya, kalau tidak salah, Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian dia mengajukan mukatabah kepada Thabit, yaitu dia ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan bayar. Disetujui oleh Thabit. Akhirnya dia tidak mampu untuk membayar, tidak bisa menebus dirinya sendiri, ingin beli dirinya sendiri. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Dan Aisyah ketika mensifati Juwairiyah, dia mengatakan dia wanita yang cantik. Ketika saya lihat dia, saya jadi tidak suka. Tidak suka kenapa? Ini mungkin bakalan dinikahin oleh siapa? Rasulullah SAW. Dan benar akhirnya dia minta tolong kepada Nabi. Dia dengar ada seorang Nabi yang mulia, berakhlak mulia. Maka dia datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya Juwairiyah. Saya tidak mampu untuk bayar mukatabah. Bisakah kau bantu saya agar saya meredekkan diri saya, ingin utang?" Kata Rasulullah SAW kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada ini? Yaitu aku nikahi engkau dan kau merdeka." 7. Maka Rasulullah SAW pun menikahi Juwairiyah. Setelah itu, akhirnya terdengarlah Juwairiyah sudah dinikahi oleh Nabi dan menjadi ummul mukminin. Sementara yang ditawan adalah om-omnya, sepupu-sepupunya, kerabat-kerabatnya. Akhirnya para sahabat nggak enak, masa kita tawan keluarga istri Nabi. Akhirnya ada 100 orang dimerdekakan ketika itu gara-gara Juwairiyah menikah dengan siapa? Nabi SAW. Aisyah komentar,
Aku tidak pernah melihat seorang wanita aktsaru barakatan yang lebih banyak berkahnya daripada Juwairiyah. Gara-gara dia menikah, gara-gara dia maka dibebaskan, dimerdekakan 100 budak karena Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan di antara makna keberkahan adalah seorang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain. Tidak hanya manfaat materi, terkadang manfaat apa? Maknawi. Manfaat apa? Maknawi. Itu dia mengajarkan ilmu, dia memberi contoh yang baik, ya, maka ini sebab keberkahan. Baik. Di antaranya agar menjadi manusia yang berkah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berkah, agar kita diberkahi. Para anbiya mereka berdoa kepada Allah. Kata Nabi Nuh, kata Allah, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kata Allah, wahai Nuh, berdoalah. Katakanlah, ya Rabbku, turunkanlah aku ke tempat ya yang berkah. Itu cara turun yang berkah yang baik. Wa anta khairul munzilin. Engkau sebaik-baik yang menempatkan atau meletakkan. Nabi Nuh berdoa. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, doa kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Di antara doa kunut witir, wa barik li fima a'tait, ya Allah berkahilah kepadaku apa yang telah kau anugerahkan kepadaku. Yang jadi tujuan utama bukan berapa banyak Allah beri ke kita. Jangan terpedaya dengan kuantitas. Yang penting bagi kita berkualitas, apa yang Allah berikan itu berkah, itu yang penting. Allah berikan anak berkah, Allah berikan istri-istri yang berkah, Allah berikan kerjaan-kerjaan yang berkah, Allah berikan teman-teman yang berkah, Allah berikan waktu-waktu yang berkah, Allah beri umur-umur yang berkah, itu yang penting. Wa barik li fima a'tait. Bukan yang penting banyak enggak. Banyak terkadang tidak berkah, musibah tadi. Bikin orang pusing mikir. Hartanya terlalu banyak, bingung mau dihabisin kemana, bingung dia. Ini harta buat apa, bingung. Simpan kena pajak. Bingung. Demikian juga ketika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha mengantar anaknya ketika Nabi pergi ke Madinah, maka dia antar anaknya Anas. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdumu." Ini Anas jadi pembantumu. Maka doakanlah dia. Maka Rasulullah SAW doakan Anas. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perhatikan di sini Rasulullah kumpulkan antara berkah dengan banyak. Kata Rasulullah, ya Allah, banyakkanlah anaknya Anas. Banyakkanlah hartanya dan berkahilah apa yang telah kau berikan kepadanya. Dan subhanallah, Anas ternyata anaknya banyak. Dia pernah punya anak sampai 100 anak. Entah anak sama cucu, yang penting anaknya banyak. Hartanya juga berkah. Sampai orang-orang memanen setahun sekali, dia sampai 2 kali radhiyallahu taala anhu. Allah berkahi hartanya. Allah berkahi hartanya. Demikian juga kisah ketika Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talha ketika anaknya meninggal, yaitu Abu Umair meninggal. Kisah yang ma'rufah. Akhirnya Abu Talha sedih karena perhatian sama anaknya, maka Ummu Sulaim agar suaminya tidak terlalu bersedih, maka ketika suaminya datang karena anaknya sakit, dia tanya, gimana kabar anak kita, gimana kabar anak kita. Akhirnya anaknya meninggal. Dia bertanya, bagaimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Dipikir oleh Abu Talha sembuh, ternyata tambah sudah meninggal dunia. Lebih tenang artinya sudah meninggal dunia. Akhirnya Ummu Sulaim sebelum datang suaminya, dia berhias, dia bikin makanan, maka dia kasih makan suaminya udah kenyang, kemudian dia berhias, akhirnya suaminya pun menggaulinya. Setelah semua selesai, hasrat perut sudah selesai, hasrat jiwa juga sudah selesai, maka baru dia kabarkan, wahai suamiku, bagaimana kalau ada suatu keluarga diberi pinjaman oleh keluarga lain, kemudian pinjaman diambil, apakah dikembalikan? Tentu dikembalikan.
Ketahuilah anakmu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengambil titipannya. Maka Abu Talha pun marah. Kenapa enggak bilang dari tadi? Intinya akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW berkata, semoga Allah memberkahi barakallahu fi lailatikuma, ya, semoga Allah memberkahi malam kalian al-bariha, yang malam kalian kemarin itu engkau menggauli istrimu, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar akhirnya dari hubungan intim malam tersebut lahirlah seorang anak namanya Abdullah. Dan Abdullah ini ternyata punya anak laki-laki 9, semuanya hafiz Quran. Semuanya hafiz Quran. Maka ini pentingnya doa luar biasa. Doa minta berkah, jangan minta banyak saja. Minta banyak-banyak berarti minta banyak hisab. Minta banyak dan berkah. Maka seringlah berdoa minta keberkahan. Ya Allah, berkahilah aku waktuku, berkahilah aku umurku, berkahilah hartaku, berkahilah anakku, berkahilah istriku, berkahilah apa yang kau berikan kepadaku. Hingga seorang baik. Karena kita dapati sebagian orang dia merasakan tidak ada keberkahan. Dia bilang uang banyak tapi enggak berkah, habis-habis enggak tahu kemana. Anak banyak nakal semua, enggak tahu enggak ada yang berkah. Satu kurang ajar, satu bandel, satu durhaka, lengkap semua. Istri juga enggak berkah, istri banyak tapi ngomel semua, 4-4 ngomel semua. Apa faedahnya? Satu ngomel. Satu minta. Banyak tapi enggak berkah, musibah. Dan seorang kadang merasakan ada bagian yang tidak berkah dan ada yang berkah. Ya. Oleh karenanya jangan lupa minta keberkahan dari Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah turunkan keberkahan, maka tidak hanya kebaikan kita rasakan di dunia, tapi akan berlangsung sampai di akhirat. Di akhirat. Karena kalau sudah diberkahi oleh Allah pasti mengantarkan kepada akhirat. Allah kalau berkahi kendaraan kita akan digunakan untuk kebaikan. Kendaraan kita kalau diberkahi oleh Allah akan digunakan untuk apa? Kebaikan, bermanfaat. Tapi kalau enggak diberkahi enggak ada manfaatnya. Cuma buat sombong, buat pamer, taruh di parkiran. Kilometernya cuma 5.000, ngapain beli mahal-mahal, tambah hisab. Enggak dipakai sama sekali. Kemudian dijual harganya turun, apa keberkahan di situ? Enggak ada. Duit turun, hisab tambah panjang, buat sombong, enggak berkah. Tapi kalau kendaraan berkah, dipakai bermanfaat, jarang rusak, buat silaturahmi, buat dakwah, buat macam-macam, berkah. Jadi minta kepada Allah agar apa yang Allah berikan kepada kita Allah berkahi. Taib, di antara yang membantu kita agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berkahi kita, di antaranya adalah disebut oleh sebagian syurahul hadis adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti syai'un ya'kuluhu dhu kabid, atau min syai'in ya'kuluhu dhu kabid illa syatru sya'irin fi raffin li. Ketika Rasulullah SAW meninggal, tidak ada yang Rasulullah tinggalkan di rumahku makanan yang bisa dimakan oleh manusia maupun hewan. Enggak ada makanan. Jadi Rasulullah hidup susah, miskin. Itu tidak berlebihan. Kecuali sedikit dari gandum syair yang saya letakkan di rak milikku. Fa akaltu minhu, dan aku makan dari gandum tersebut. Fatala alayya, dan waktu lama aku makan itu aku ambil, aku bikin adonan, bikin roti. Tiap butuh aku ambil lagi, aku bikin adonan, bikin roti. Tapi enggak habis-habis. Sampai kata Aisyah, fatala alayya, sampai waktu lama. Enggak habis-habis. Fakiltuhu, suatu saat aku timbang ini berapa sih, kok enggak habis-habis? Fafania, maka hilang. Habis akhirnya. Akhirnya habis. Sebagian ahli ulama mengatakan, kenapa ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertawakal kepada Allah tanpa mengetahui berapa jumlah gandum tersebut, maka Allah berkahi, tidak habis-habis.
Sehingga dia serahkan perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mulai menghitung, ya sudah, berarti selesai. Berarti patokannya adalah hitungan dia, maka dia hitung, oh ini berarti tinggal 3 kali pakai habis. Benar, 3 kali pakai terus habis. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada Asma, la tuqi. Dalam riwayat, la tu'i. Jangan kau hitung-hitung. Sebagian ulama mengatakan itu, jangan kau hitung-hitung. Sedekah-sedekah saja, jangan kau hitung-hitung. Allah beri berkah. Allah beri berkah. Saya ingin sampaikan malam ini hadis yang pertama kali saya dengar maknanya ketika saya di UIM, Universitas Islam Madinah. Masih S1. Dan subhanallah, yang pertama kali mengingatkan saya tentang hadis ini, yaitu mengajari saya agar tidak pelit. Semoga saya dijauhkan dari sifat apa? Pelit. Ya. Jangan terlalu perhitungan katanya. Sementara saya sangat perhitungan. Yang pertama kali diingatkan saya adalah kawan saya yang datang besok ngisi pengajian, ya, Syekh Jamal Al-Hajrasi, hafizahullah ta'ala. Dia yang pertama kali ngajarin saya. Jangan terlalu perhitungan. Firanda, jangan terlalu perhitungan. Rasulullah bersabda, jangan kau hitung-hitung, nanti Allah perhitungan sama kamu. Subhanallah. Ini hadis pertama saya dengar dari beliau, hafizahullah ta'ala. Dan bermanfaat sampai sekarang bagi saya. Ya. Jadi, kapan kita perhitungan berarti kita kurang tawakal sama Allah. Namun ketika kita tawakal, ada keberkahan, ada keberkahan. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, dia enggak hitung-hitung, enggak habis-habis. Ketika dia mulai hitung ingin tahu, berarti dia menghitung. Dia bisa perkirakan dalam beberapa hari habis, ternyata habis beneran. Habis beneran. Oleh karena tawakal yang benar mendatangkan rezeki, dan ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kemudian dia balik dalam kondisi perut kenyang. Artinya kalau kita lihat burung, kemampuan dia untuk berfikir, mencari sebab-sebab rezeki, enggak. Tapi dia ada tawakal. Dia ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsiran hadis, yadkhulu qaumun min ummati afidatuhum ka afidati tayr. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Para ulama menafsirkan maksudnya hati mereka tawakal seperti burung. Burung itu kalau kita lihat kemampuan dia untuk mencari nafkah, enggak banyak, dia enggak cerdas seperti manusia. Manusia banyak nipu-nipu, pandai nipu orang, akhirnya ketipu orang, berinovasi dalam mencari rezeki. Burung itu monoton, tetapi tawakal kepada Allah, pergi perut kosong, pulang perut sudah kenyang dan dia kasih makan anak-anaknya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa? Karena burung tersebut bertawakal. Maka seorang jika tawakalnya tinggi, dengan melakukan sebab sebisa dia, tapi tawakalnya lebih mendahului sebabnya, maka Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan berkahi dia. Bagian di antara sebab keberkahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di antara sebab diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah bertawakal kepada Allah sehingga hati kita terpaut selalu kepada Allah. Ibadah yang sangat agung, tawakal kepada Allah. Di antaranya tawakal dalam mencari rezeki, ya. Tawakal dalam berinfak, ya. Tawakal kepada Allah. Perhitungan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara sebab agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Dan silaturahmi terbaik adalah menyambung hubungan dengan ayah dan ibu.
Ini puncak silaturahmi. Orang yang paling utama kita sambung adalah ayah dan ibu kita, yang disebut dengan birrul walidain. Kemudian siapa yang menyambung silaturahmi, punya waktu untuk ngurusin adiknya, ngurusin kakaknya, dia punya waktu untuk ngurusin tantenya, dia punya waktu untuk pergi menjenguk ponakannya, dia punya waktu ngurusin neneknya, dia sambung silaturahmi, dia keluarkan biaya, dia korbankan waktunya, dia korbankan tenaganya. Nah, ini orang berkah, orang berkah. Dan dia akan mendapatkan kebaikan dunia sebelum akhirat. Oleh karena Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah menyebutkan tentang sebab masuk surga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang menyambung silaturahmi yang Allah suruh untuk disambung. Allah mengatakan setelah itu ulaika lahum uqubad dar. Bagi mereka kesudahan yang indah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Bagi mereka surga, yang masuk di dalamnya mereka masuk surga, anak-anak mereka masuk surga, istri-istri mereka masuk surga, orang tua mereka masuk surga, dan malaikat masuk memberi salam kepada mereka dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian atas kesabaran kalian. Ini isyarat bahwasanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Kesabaran. Sabar ngurus adik, sabar ngurus kakak, sabar ngurus orang tua, sabar ngurus ponakan. Masalah keluarga enggak habis-habis. Keponakan satu masalah, muncul keponakan kedua. Kakak ada masalah, adik ada masalah, orang tua, tante, kebutuhan, telepon kita, minta bantuan. Subhanallah, sabar. Dan ini semua berkah. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Apa yang kita keluarkan untuk keluarga kita tidak ada bandingan yang Allah ganti di dunia, belum diganti di akhirat. Berkah, berkah. Sehingga kita merasa hidup kita ini ada manfaatnya, terutama manfaat kepada orang-orang terdekat. Sambung silaturahmi, jangan pernah ragu-ragu untuk sambung silaturahmi. Jangan pelit waktu, jangan pelit harta, jangan pelit tenaga, jangan pelit pikiran. Fikir gimana ponakan saya, fikir bagaimana adik saya, fikir karena Allah Subhanahu wa taala. Sambung silaturahmi dengan kebaikan yang bisa kita lakukan, maka Allah akan berkahi kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Baik, azan dulu nanti kita lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab hidup ini berkah adalah sedekah. Adalah apa? Sedekah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Sebagian ulama menafsirkan ya, bal tazid. Tidak mengurangi berarti kesimpulannya kebalikannya berarti tazid, berarti menambah harta, ya. Makanya di antaranya zakat. Zakat dari numu menambah harta. Dan menambah harta menambah keberkahan. Oleh karenanya jika seorang bersedekah maka Allah akan berkahi. Allah akan berkahi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan satu kisah. Dia bilang mengabarkan kepadaku orang-orang tua kami dari kalangan thiqat. Dahulu ada kisah dua orang, mungkin dari kampungnya beliau, rahimahullah ta'ala. Dua orang mereka punya kebun korma bersama. Akhirnya dibagi dua. Maka yang satu bilang, terserah kau pilih yang mana. Mau bagian barat, bagian timur. Kata kawannya, saya pilih bagian timur. Kelihatannya lebih banyak. Katanya terserah. Dibagi dua, dikasih batas, bagian timur diambil oleh kawannya, dia ambil yang barat. Kemudian kawannya mengatakan, saya akan panen pas siang bulan Ramadan. Pas siang bulan Ramadan, agar tidak ada yang minta-minta. Maka dia sepakat dengan tukang panen, mengambil panen korma di siang hari. Adapun dia bilang enggak, orang lagi susah. Saya ingin panen setelah Idul Fitri. Biar orang mau ambil siang-siang, mau bagi-bagi silakan. Maka dia kasih pengumuman di masjid. Katanya bilang, ikhwas kalian, yaum fulani, hari tertentu nanti saya hari ini dan ini saya akan panen. Kalau mau datang silakan. Kawannya sudah panen di luar, sudah banyak panen. Akhirnya pada hari yang ditentukan, datanglah orang-orang menghadiri panen tersebut. Maka dia panen, dia bagi-bagi. Setelah dia bagi-bagi, ternyata keranjang untuk menampung kormanya lebih banyak jumlahnya dari keranjang kawannya. Akhirnya kawannya pun datang, dia protes. Dia bilang, bagaimana keranjangmu lebih banyak? Sementara kau sudah bagi-bagi sekian banyak, kau pasti nipu saya. Enggak, saya enggak nipu, kau kan yang pilih sendiri. Kita kan sudah sepakat, dan kau bilang yang sebelah timur lebih banyak daripada barat, dan saya ridho. Kau kan tahu sendiri. Enggak, kau tipu saya, mana mungkin seperti ini. Akhirnya temannya ngangkat permasalahan, diangkat ke mahkamah. Berangkatlah mereka berdua ke mahkamah, cerita. Temannya cerita, iya ini gimana qadhi hakim begini. Setelah hakim mendengar semua, hakim bilang, alhamdulillah kau masih bisa panen. Allah berfirman, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Orang itu pun terdiam. Yaitu apa yang kau lakukan, yang kau ingin panen di siang hari supaya orang-orang fakir miskin tidak dapat bagian dari panenmu, seperti yang dialami oleh ashabul jannah, pemilik kebun. Ya. Ketika mereka bilang kita akan panen. Ya. Allah yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Ingat, kita panen jangan sampai ada orang miskin ikut-ikutan panen. Kalau mereka masuk ke kebun, kita panen, kita enggak enak, terpaksa kita kasih mereka. Pokoknya halangi mereka, jangan sampai masuk di kebun ketika kita panen. Itu niat mereka. Mereka ingin panen, tidak mau bagi-bagi. Ternyata fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika. Ternyata Allah kirim musibah ketika mereka sedang tidur.
maka hancurlah kebun mereka semuanya. Seakan-akan sudah dipanen, rusak semuanya. Gara-gara mereka pelit. Gara-gara mereka pelit. Nah ini satu dermawan, maka kemudian Allah berkahi kebunnya lebih banyak daripada yang diduga. Saya punya kawan, dua. Yang satu, dia punya mangga. Saya ke rumahnya, mangganya manis. Bilang, Ustaz ini mangga kalau berbuah, kita bagi-bagi. Subhanallah Ustaz, mangga ini, kalau orang-orang panen setahun sekali, ini 2 kali Ustaz. Subhanallah. Allah kasih berkah. Tadi Anas bin Malik, dia punya panen, orang-orang panen korma setahun sekali, dia mungkin bisa dua kali, atau pohon yang lainnya. Allah kasih berkah. Kawan saya satunya punya kebun luas. Dapat cerita dari pegawainya. Pegawainya ketika panen bilang ini kayaknya nggak sampai target karena hujan kurang. Ternyata selalu mencapai target. Karena kawan saya ini sangat dermawan luar biasa. Dia selalu bilang nggak sampai target. Pegawainya bilang, pimpinan proyek bilang nggak sampai target, tapi selalu sampai target. Entah gimana caranya. Allah punya cara. Allah kasih berkah. Sedekah. Makanya ketika ada seorang jalan tiba-tiba didengar dari awan ada suara, iski hadikata fulan. Wahai awan, curahkan hujanmu ke kebun si fulan. Ada suara dari awan. Maka awan itu jalan, dia ikuti. Hadis sahih, ikuti awan tersebut. Awan ini menuju kebun wali. Luar biasa. Jalan. Dia ikuti awan tersebut, ternyata awan tersebut curahkan hujannya di sebuah hara, yaitu bebatuan yang hitam yang bekas lava. Kemudian air tersebut terkumpulkan, kemudian melalui saluran menuju ke kebun seseorang. Dia ikuti air itu kemana? Hujan. Jadi awan cuma mencurahkan hujan pada satu tempat tertentu. Air tersebut terkumpul, kemudian mengalir lewat saluran menuju kebun seseorang. Maka dia ikuti arah mana? Rasulullah cerita ini. Maka dia ikuti ke arah mana air tersebut. Dapatlah ada seorang sedang cangkul-cangkul. Rupanya walinya tukang cangkul. Kata dia, anta fulan, karena sesuai dengan nama. Karena dia mendengar nama tersebut. Ya. Misalnya, suara terdengar, hujani kebun si Joko. Misalnya, datang dia. Antum Joko? Kok tahu? Kok tahu saya Joko? Saya tadi dicerita. Tadi saya dengar ada suara di awan bilang curahkan hujanmu ke kebun Joko. Ternyata lari ke engkau. Amma in qulta dzalik. Kenapa bisa demikian? Kata dia, kalau memang kau sudah ucapkan tadi, maka apa yang saya lakukan? Kalau saya panen, ja'altuha thalathata athlas. Saya bagi hasil panen 3. Sepertiga untuk saya dan keluarga, sepertiga untuk saya sedekahkan, sepertiga saya gunakan untuk keperluan kebun. Itu untuk inilah, untuk anulah. Misalnya kalau kita untuk pupuk, untuk anu. Jadi saya bagi 3. Ternyata itulah sebabnya Allah kirimkan khusus awan untuk menyirami kebunnya. Berkah, sedekah. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas mana qasad sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menambah. Dia mengatakan menambah harta terkadang bukan dari fisik saja ya. Menambah harta itu bisa macam-macam. Bisa ternyata harta itu benar-benar bertambah. Misalnya dia punya perusahaan, dia punya dagangan. Dia dagang, ternyata pembeli lebih banyak. Nah, itu berarti nambah hasil dari barang dagangan tersebut. Ini yang mungkin kemungkinan pertama, yaitu harta tersebut bertambah langsung. Kemungkinan kedua, bisa jadi Allah kasih harta dari sisi lain tanpa dia duga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ternyata misalnya dia beli sesuatu sangat murah kemudian dia jual sangat mahal. Ternyata ada orang beli rumah dia yang dengan harga yang sangat mahal. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini juga nambah harta. Di antara nambah harta, Allah selamatkan dia dari kerugian. Allah selamatkan dari kerugian. Kita kenal sebagian kawan-kawan kita ketika terkena pandemi, musim pandemi, banyak yang jatuh. Mereka bertahan dan mereka ini suka sedekah. Allah jaga mereka. Harusnya mereka rugi, tidak jadi rugi. Harusnya mereka jatuh, mereka tidak jadi jatuh. Allah kasih tambahan dengan
menjauhkan mereka dari kerugian yang mungkin menimpa orang lain. Jadi sedekah itu menambah atau enggak menambah, maksudnya sebagian ulama menafsirkan menambah keberkahan, yaitu harta sedikit atau tidak bertambah secara kuantitas tapi kualitasnya bertambah. Ternyata harta ini bisa digunakan untuk ini, cukup buat ini, cukup buat anu, cukup buat ini. Sementara sebagian orang hartanya banyak namun tidak cukup. Namun tidak cukup. Keperluan tiba-tiba jadi banyak. Sudah ini habis yang pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka di antara sebab menjadikan kehidupan kita berkah, sedekah. Sedekah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian, bukan untuk mengatakan saya punya jasa sama dia, dia punya utang jasa sama saya. Enggak, kita bersedekah karena Allah. Sudah sedekah selesai. Mau terima kasih enggak urusan. Enggak urusan. Latih diri kita untuk demikian. Yang terakhir mungkin di antara sebab agar hidup kita berkah, suka bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan kasih tambahan bagi kalian. Mungkin hidup kita kurang berkah karena kita kurang bersyukur. Kurang berkah. Punya mobil tidak bersyukur. Mobilku kayak gini, kok ngomel mulu. Punya motor tidak bersyukur. Punya sepeda tidak bersyukur. Punya rumah sudah bagus tidak bersyukur. Rumah kok kayak gini, lihat teman-teman rumahnya bagus. Hasad. Hidup tidak berkah. Dengki, tidak merasakan kebahagiaan. Padahal ada orang rumahnya lebih kecil bahagia. Kenapa dia tidak bersyukur? Allah tidak kasih tambahan. Dia punya istri, tidak bersyukur. Syukuri istri, biar hidup bahagia. Lihat masih banyak wanita yang enggak benar, masih banyak wanita enggak sholat, masih banyak wanita duniawi, masih banyak wanita begini. Syukur. Sambil perbaiki istri kalau memang punya kesalahan. Hidup berkah. Hidup berkah. Jadi selalu berusaha untuk mensyukuri. Sebagaimana membahas tentang syukur tentunya panjang lebar, tapi intinya seorang berusaha tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat dia syukuri. Makanya di antara dalam riwayat tentang Nabi Muhammad SAW dari riwayat Hind bin Abi Halah, meskipun riwayatnya dipermasalahkan, disebutkan di antara sifat Nabi SAW, kana yu'adzimun ni'mah wa indaqqat. Adalah Rasulullah SAW mengagungkan nikmat meskipun sedikit. Karena yang dia lihat bukan nikmatnya, dia lihat adalah mun'imnya, yang memberikan nikmat siapa. Apa yang Allah berikan lepas buat dia. Sedikit banyak yang lebih tahu hikmahnya siapa? Allah. Sehingga dia tidak pernah meremehkan nikmat apapun. Dan ini sama dengan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah berfirman, syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim senantiasa syakiran. Isim fa'il yang menunjukkan merupakan perangai Nabi Ibrahim. Selalu. Tidak pernah tidak, selalu. Bahkan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Ya, karena fi'il mudhari' menunjukkan tajaddud, isim fa'il menunjukkan sajiyah atau istimrar, senantiasa. Syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kata Asy-Syaukani, Shahib Fathul Qadir, dalam tafsirnya dia mengatakan an'um adalah waznu jam'il qillah. Jamak bisa di jamak dengan dua cara, jam'ul kathrah dengan jam'ul qillah. Dan jam'ul qillah punya auzan tertentu, di antaranya af'ul. Kalau jam'ul kathrah ni'am, fi'al. Tapi kalau af'ul jam'ul qillah, yaitu ukuran 3 sampai tidak kurang dari 10. Kata Asy-Syaukani, ini dalil bahwasanya Ibrahim alaihissalam senantiasa mensyukuri nikmat meskipun sedikit. Selalu mensyukuri nikmat meskipun apa? Sedikit. Siapa yang bersyukur, Allah akan kasih apa? Tambahan. Terserah Allah mau kasih tambahan apa, yang penting Allah kasih tambah yang berkah. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Kita baca tafsir, Nabi Nuh kalau dia makan dia mengatakan alhamdulillah yang telah buat aku kenyang. Kalau Allah berkehendak saya akan kelaparan. Kalau dia pakai baju dia muji Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang berikan aku baju. Kalau aku tidak dikasih baju aku tentu telanjang. Dia pakai sendal dia bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah yang berikan aku sendal. Kalau Allah tidak kasih sendal aku tidak bisa pakai sendal.
Kalau dia buang hajat, dia alhamdulillah yang mengeluarkan hajat kotoran dari tubuhku. Kalau Allah berkehendak tertahan kotoran dalam tubuhku. Senantiasa memuji Allah. Dan ini perkataan Allah, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tidak punya baju kecuali yang aku kasih baju. Agar kita disuruh mengingat itu nikmat. Namun karena kita baju banyak, kita lupa seakan-akan ini bukan nikmat Allah. Banyak orang tidak punya baju. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah, hamba-hambaku, seluruh kalian hukum asalnya adalah lapar kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, ini dalil kita disuruh minta kepada Allah bahkan perkara yang kita sepelekan, minta baju, minta makanan. Ketika kita minta secara include, kita mengakui nikmat baju, nikmat makanan dari Allah. Sehingga kita tahu ini semua dari Allah. Sehingga kalau ingin diberi berkah, sering bersyukur. Kalau ingin sering bersyukur, jangan sering lihat ke atas, lihat ke bawah. La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Banyak orang susah. Cukup lihat saudara-saudara kita di Gaza sudah jelas, kita bersyukur. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita bersyukur, syukur atas apa yang Allah berikan pada kita. Jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan ngeluh-ngeluh. Kita qanaah, maka Allah akan beri berkah dalam kehidupan kita. Allah akan beri tambahan, apakah berupa harta, apakah berupa kebahagiaan, apakah berupa keberkahan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar. Wallahu taala alam bisawab. Baik, silakan. Silakan. Ada. Silakan ya. Ada mic enggak, kasih mic? Ada berapa, Pak, yang pertama? Bentar. Ada, oke. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, entah kita memberi sesuatu, barang atau uang, kita minta doakan. Apakah ini ada keberkahan? Nanti tolong doakan saya. Mudahan sehat, murah rezeki, dan lancar usaha. Bolehkah kita mengatakan sesuatu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan tanpa sendok, lalu kita kadang-kadang minum. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita pegang air, pegang gelas ya, dengan tangan kiri tapi dibantu di bawahnya. Anggap ini gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apakah ada keberkahan, Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan. Yang pertama, seorang ketika membantu orang lain, yang terbaik adalah tanpa pamrih sama sekali. Ketika Allah memuji orang beriman, kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang beriman para penghuni surga, mereka memberi makanan yang mereka sukai. Ala hubbihi, mereka suka makanan tersebut. Dan mereka berikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada tawanan perang. Dan mereka berkata, innama nut'ikum liwajhillah. Kami beri makan kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak butuh kata terima kasih dan kami tidak butuh balas budi kalian. Itu syiarnya orang-orang yang ikhlas. Kalau kita bantu-bantu aja, jangan bilang, doa ini namanya minta pamrih. Ya, itu ngurangi. Sampai disebutkan riwayat, saya belum cek riwayat, tapi saya baca riwayat ini dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah. Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia mengirim budaknya untuk beri bantuan kepada orang, maka Aisyah bilang sama budaknya tersebut, lihat, Aisyah tidak minta doa. Dia bilang, lihat, ketika kau kasih bantuan kepada orang itu, apa yang dia doakan buat saya. Coba cek apa yang dia doain buat saya. Karena kebiasaan orang namanya bersyukur, dia doain.
Aisyah tidak minta doa. Akhirnya diantarlah bantuan tersebut kepada orang tadi. Kemudian budaknya atau pembantunya dengar dia doain begini-begini, laporlah ke Aisyah. Ya Aisyah, dia tadi doain engkau begini. Aisyah balasin doa seperti itu agar tidak mengurangi pahala sedekahnya. Maka seorang berusaha ketika membantu orang bukan muamalah dengan orang tersebut, muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermuamalah jangan sampai kita merasa punya jasa sama orang. Bahkan kalau kita bisa balik, dia yang berjasa buat kita. Karena dengan dia menerima bantuan kita, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ada orang datang kepada saya, dia kasih hadiah. Saya bilang, enggak, saya enggak perlu. Kata dia, tolong Ustaz, tolong saya, tolong saya. Dia yang tolong-tolong minta. Saya siap menolong. Maksud saya, sampai saya tolak, jangan, kata dia, tolong saya Ustaz, jangan, tolong Ustaz, tolong Ustaz, tolong, makasih Ustaz, tolong. Dia yang terima kasih. Jadi kalau kita bantu orang, dia bilang, doain ya. Om mau apa om? Mau doain apa? Tidak usah. Kita berusaha agar pahala kita lebih sempurna. Kita cari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait minum ya. Allah alam ya, lebih hati-hati kita minum dengan tangan kanan. Kalau kita pegang tangan kiri, kemudian kita pegang seakan-akan tangan kiri menjadi tumpuan utama. Lain halnya kalau kita pegang terus tangan kiri sekedar bantu, jadi dilihat mana yang lebih tumpuan utama, kelihatan. Kalau tangan kiri ya kelihatan tangan kiri. Tangan kanan ya tangan kanan. Ustadz nanti kotor tinggal cuci lagi, apa susahnya? Nanti juga dicuci, iya enggak? Gelas kita habis minum, kena tangan kita atau enggak, dicuci enggak? Ya sudah pegang aja sekalian, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Lebih hati-hati. Ada pun yang mungkin berpendapat demikian, wallahu alam, ya itu ijtihad. Tapi lebih hati-hati kita pegang dengan tangan kanan. Kalaupun kita ingin membantu dengan tangan kiri, kelihatan tangan kanan adalah tumpuan utama. Sehingga orang ketika melihat, oh dia minum dengan tangan kanan. Allah alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan masalah sedekah. Apa yang dikatakan Ustadz tadi, kalau bisa kita menyumbang tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya. Apakah itu diartikan kita menyumbang, kita pembangunan masjid atau pembangunan apa, atau kita memberikan bantuan bermanfaat bagi orang lain, tidak ada yang tahu. Tapi artinya kita ngasih itu sebelah tangan kanan, tapi tangan kiri yang nggak tahu. Tapi orang melihat, oh si A, si B itu dermawan orangnya. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersedekah ada dua tingkatan. Tingkatan pertama atau tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah bersedekah dan tidak ada yang tahu. Tingkatan kedua bersedekah, orang tahu dia tampakkan tapi dia ikhlas. Tingkatan ketiga dia riya. Yang terbaik tingkatan pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Tapi kalian sembunyikan maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Lebih afdal. Karena kalau orang sembunyikan sedekahnya, Allah pasti tahu dan dosa-dosanya juga diampuni selain dapat pahala sedekah. Dan oleh karenanya datang dalam hadis menjelaskan keutamaan sedekah yang tidak ada yang tahu. Seperti dalam hadis 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya Rasulullah sebutkan orang yang keenam, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Apa maksudnya? Ini adalah kinayah. Bahwasanya tangan kanan tangan kiri selalu bersamaan. Kalau kita nyetir mobil, tangan kanan, tangan kiri, ya enggak? Kalau kita angkat barang, tangan kiri, tangan kanan. Sehingga tangan kanan selalu membantu tangan kiri selalu membantu tangan kanan. Asisten pribadi tangan kanan. Apapun rahasia tangan kanan, tangan kiri juga tahu. Baik kebaikan pun maksiat, tangan kiri juga tahu. Tetapi ketika berinfak, berusaha tangan kiri tidak tahu. Bukan berarti begini, enggak. Bukan. Maksudnya, dia benar-benar menyembunyikan ibadah dia sampai-sampai bagian tubuhnya pun tidak tahu yang lain. Bagian tubuh yang lain tidak tahu. Kalau bagian tubuhnya lain saja tidak tahu, apalagi orang lain.
Ini kinayah. Maka seorang berusaha belajar, melatih diri, bahagia kalau yang tahu cuma Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Wallahu ya'lamu. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah tahu. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, Allah tahu. Sudah selesai. Allah tahu, sudah selesai. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha lihat apa yang kalian lakukan. Latih diri kita, justru kita bahagia kalau orang lain tidak tahu. Kita bahagia, kita bersedekah, istri kita enggak tahu, kita lebih bahagia. Istri kita enggak perlu tahu. Kalau tahu nanti masalah. Kita berusaha sedekah, istri kita enggak tahu. Bagaimana caranya? Enggak usah cerita. Kalau kita senang seperti itu, insya Allah itu tanda bahwasanya sedekah kita diterima oleh Allah dan pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Namun kalau kita tampakkan, tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Namun kalau kita tampakkan ada rawan riya. Rawan, potensi untuk apa? Riya, ingin dipuji. Namun tidak mengapa, tidak semua orang nampakkan sedekah kemudian dia riya, tidak. Ada orang yang terpaksa tampakkan, ada orang juga dalam rangka motivasi, ya. Yang hati-hati yang ketiga adalah riya, ingin dipuji, ya. Ingin dipuji. Akhirnya dibilang, ini bapak yang bangun masjidnya ya? Oh iya, bukan masjidnya aja, semuanya itu, semua tanah juga saya yang beli. Oh gitu Pak. Itu juga perumahan Ustadz saya yang bangun. Oh, gitu. Top. Riaknya top. Kalau kita harus cerita seperlunya. Misalnya. Artinya ada yang kita tampakkan, ada kemaslahatan, tapi kita tidak harus bongkar semuanya. Contoh misalnya kita dituduh tidak berbuat baik sama orang tua. Kita sudah kasih bantuan sama orang tua nggak pernah cerita sama kakak adik, akhirnya kita dituduh kaya kok nggak pernah bantu. Dalam rangka bela diri kita boleh, itu nggak benar karena kita dituduh durhaka. Enggak, tanya mama, saya pernah bantu mama. Secukupnya aja. Bantuan yang kira-kira bernilai. Tidak usah cerita semuanya. Yang penting kakak adik tahu saya bantu orang tua, selesai. Tidak semuanya kita ungkapkan. Contoh lagi, misalnya ada orang tuduh kita, kamu tuh udah kaya nggak haji-haji, malu. Orang miskin aja sampai ngantri-ngantri, kamu udah kaya nggak haji-haji. Padahal kita udah haji 10 kali misalnya. Kita nggak usah bilang, saya sudah 10 kali, nggak usah. Alhamdulillah sudah, saya sudah haji. Saya sudah haji, alhamdulillah. Sudah cukup. Kita tampakkan untuk menolak apa? Tuduhan. Tapi nggak usah kita bongkar, kita sudah 10 kali. Misalnya kita ingin motivasi orang. Saya misalnya membangun masjid, Ustadz saya motivasi. Saya bilang, saya dari Firanda 1 juta, orang-orang termotivasi. Mungkin saya sumbang lebih daripada itu, saya tidak sebut. Yang saya sebut yang perlu untuk memotivasi. Ya ikhwan, menyebut amal soleh itu berat. Berat untuk selamat dari riya, berat. Kita enggak riya sekarang, riya minggu depan, berat. Enggak gampang. Manusia punya sifat tolabul manzilah fi qulubil khalq, ingin diakui oleh orang lain, ingin diakui. Dalam banyak hal. Banyak sekali. Pintu riya sangat banyak. Setiap kita selamat dari pintu riya satu, syaitan membuka pintu riya yang lain. Dai saja bisa, kalau ngisi pengajian mau terkesan yang rame, ada yang rame. Oh, yang kemarin saya kesana rame, penuh. Begitu dia ngisi pengajian nggak ada yang hadir, dia diam-diam aja. Dia nggak mau manzilahnya turun. Dia ingin mengesankan di mana-mana selalu kajiannya rame. Kalau perlu pakai drone shooting. Pas yang hadir tidak ada, nggak ada drone-nya. Manusia lemah. Cinta kepada pujian itu sifat tabiat manusia. Maka jangan buka-buka celah. Ingin diakui. Jadi, tapi kalau kita sudah berusaha ikhlas, kemudian terkenal dermawan, ini berat. Ini berat lagi. Bertahan, kita cari ridha Allah. Jangan terpedaya dengan pujian manusia. Manusia pujian enggak ada faedahnya, Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.